tinggi terbang burung merpati, melintas rumah hinggap di tali. Saya senang hadir di Batanghari, warganya ramah dan baik hati. Pergi ke Ngarai naik sepeda, makan duren dan makan nasi. Batanghari kota nan indah, bupatinya keren penuh prestasi. Siang hari makan ketan, malam hari makan roti. Kapolres Batanghari orangnya tampan, sayang sekali nggak punya istri. Padahal beliau itu gelarnya SIK MH. SIK itu singkatannya selalu ingin kawin. Sayangnya MH mudah halu. Ashabal fudala, ulama anal kurama, wa masyayikhna al-a'izza, para alim, bapak-bapak kiai, para tuan guru, cerdik pandai, ibu nyai, para sesepuh, tua tengganai, yang kita taklimi, yang dimuliakan, yang sama-sama kita cintai, kita hormati dan kita banggakan, Bapak Bupati Kabupaten Batanghari, beliau Bapak Haji Muhammad Fadil Arif SE. Saya hafal meskipun belum pernah disangoni. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dikaruniai sehat walafiat, dikaruniai kekuatan zahir batin, untuk bisa membawa Kabupaten Batanghari ke depan makin maju, makin sejahtera, makin manfaat, makin berkah. Mudah-mudahan beliau diberi kekuatan untuk menjalankan amanah, diberi kemampuan untuk menunaikan amanah, dan yang terpenting diberikan kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan amanah, baik di hadapan rakyat, lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Sekda, Pak Kajari, Kepala Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Batanghari, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batanghari, para Kepala OPD, Ibu Ketua DPRD bersama anggota yang hadir, yang sama-sama kita hormati, pengurus cabang Nahdlatul Ulama bersama seluruh jajarannya, juga pimpinan-pimpinan ormas yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Spesial sahabat saya Kapolres Batanghari AKBP Muhammad Hasan SIK MH, beliau seleting dengan saya, sama-sama AKBP. Kalau beliau AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi. Kalau saya AKBP, aku Kiai Barisane Polisi. Bahwa Kapolres, para Kasat, Kabak, pejabat utama Mapolres Batanghari, para Kapolsek jajaran, semuanya yang saya hormati, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, berikut seluruh anggota, Pak Lurah bersama para staf, para panitia, semuanya yang kita hormati, sahabat-sahabat Banser dan adik-adik santri yang kita banggakan. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, seluruh jamaah yang semuanya saya doakan mudah-mudahan
senantiasa dirahmati, dibarokai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan kehidupan akhir-akhir ini, baik kehidupan bermasyarakat, beragama, berbangsa dan bernegara, agak sedikit membingungkan dan memprihatinkan. Ini bagi yang mau berpikir, mesti prihatin. Lah, Bapak Ibu, Anda semua kok kayaknya nggak prihatin, kok kayaknya biasa saja, ya mungkin nggak mau mikir, atau mungkin nggak bisa mikir. Kayaknya yang kedua ini. Coba Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Ja'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Saya ulang, bada'al Islamu ghariban. Agama Islam ini mula-mula dianggap sebagai sesuatu yang aneh dan terasing. Islam datang dalam kondisi terasing dan dianggap aneh di tengah-tengah komunitas masyarakat jahiliyah. Rasulullah dalam mendakwahkan dan mengamalkan Islam sendirian, hanya ditemani oleh istrinda tercinta Sayyidah Khadijah Al-Kubra, kemudian sahabat karibnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, serta saudara sepupu yang sekaligus menantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Temannya sangat sedikit menjalani Islam di tengah-tengah masyarakat yang semuanya jahiliyah. Rasulullah seperti cahaya di tengah-tengah kegelapan yang sangat pekat dan mencekam, sehingga Islam terasing dan dianggap aneh. Seperti itu kondisi awal-awal agama Islam. Kemudian Rasulullah memprediksi wa sayaudu ghariban kama bada. Suatu saat nanti Islam akan kembali terasing dan dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat. Sekarang perjalanan Islam kurang lebih sudah sekitar 1457 tahun. Para jamaah, kira-kira yang diprediksi Nabi bahwa Islam akan kembali terasing dan dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat sudah terjadi apa belum kira-kira? Halo? Allah ya Karim, kok kayaknya belum konsentrasi. Terutama yang sebelah sini. Dari tadi banyak yang merhatiin aku, tapi bukannya dengerin kata-kata aku, rupa-rupanya ngebayangin jadi istri aku. Situ berkah, sini musibah. Kono seneng, kene senep. Halo, tolong perhatikan. Yang diprediksi Nabi bahwa agama Islam akan kembali terasing dan dianggap aneh, kira-kira sekarang sudah terjadi apa belum? Kalau melihat ramainya tabligh akbar di mana-mana yang dihadiri ribuan jamaah kayak malam ini, sepertinya Islam belum terasing, Islam belum aneh. Dalam safari dakwah kali ini saya kemarin 4 hari di Kalimantan, mulai Kalimantan Barat sampai Kalimantan Tengah. Kemudian semalam ngisi ngaji di Jakarta, dilanjut 3 hari di Jambi dan Palembang. Semuanya yang hadir ribuan jamaah. Melihat ramainya majelis-majelis taklim, pengajian-pengajian, tabligh akbar, semaraknya luar biasa. Kalau melihat dari itu, sepertinya yang
diprediksi Nabi bahwa Islam akan terasing dan dianggap aneh, belum terjadi. Makin rame kok. Rumah ibadah umat Islam namanya masjid, sekarang makin sedikit apa makin banyak? Makin banyak. Hampir tiap gang, tiap lingkungan ada masjid. Satu desa bisa sampai 6-7 masjid. Betul? Pendidikan Islam mulai TPQ, TPA, madrasah diniyah, pondok-pondok pesantren berjamuran, apalagi di Jambi namanya pondok pesantren, luar biasa banyaknya. Karena apa? Gue gampang nih gawe proposal njaluk bantuan. Kalau melihat dari itu, Islam belum terasing, belum dianggap aneh, malah rame kok sekarang. Jamaah umrah Indonesia itu tiap bulan ratusan ribu yang berangkat. Antrian untuk melaksanakan ibadah haji masing-masing provinsi di Indonesia itu sudah di atas 30 tahun. Makin rame kalau melihat dari itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi mohon maaf, kalau dilihat dari nilai-nilai keislaman, sepertinya yang diprediksi Nabi bahwa Islam akan kembali terasing dan dianggap aneh sudah terjadi. Orang yang benar-benar mengamalkan ajaran Islam secara sungguh-sungguh, yang benar-benar hidup secara Islami di zaman seperti ini pasti akan terasing dan dianggap aneh. Di zaman digital, zaman di mana semua tangan sudah pegang HP, kok ada pemuda Sri Dadi tangannya kemana-mana nggak pegang HP tapi pegang tasbih, pasti dia akan terasing, nggak ada kawan dan dia dianggap aneh. Semua tangan sudah pegang setan gepeng, kok ada pemuda Sri Dadi yang kemana-mana pegang tasbih, ngelewer terus tasbihnya diputer, selalu baca wirid, Sulastri, 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 Sumiyati, 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 Sunarse, Sunarse, Sundari, Sundari, Sundari. Pokoknya ngapal nih rondo sak batang hari. Ini pemuda pasti akan terasing, dianggap aneh, bahkan mungkin dianggap gila. Betul? Betul? Maaf. Zaman kayak gini, kok ada ibu-ibu habis maghrib, HP-nya off, TV dimatiin, terus buka mushaf Al-Quran, baca Al-Quran mulai ba'da maghrib sampai azan isya. Rasa-rasanya dia akan terasing dan dianggap aneh, karena yang lain pada TikTok-kan. Woi, woi, coba Bapak Ibu, siapa yang punya anak usia SMP, SMA yang pagi tadi ikut sholat subuh berjamaah di masjid, angkat tangan. Anakmu pasti aneh. Ada pemuda Sri Dadi rajin mutolaah kitab, mulai Mabadi' Fikih, Sulamut Taufik, Safinatun Najah, Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, pasti aneh. Karena orang sekarang kitabnya bukan Fathul Wahab tapi Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, dan Nihayatul TikTok. Guru besarnya Syekh Google radhiyallahu anhu. Orang yang benar-benar menjalani Islam dengan sungguh-sungguh pasti terasing, gak punya kawan dan dianggap aneh. Mohon maaf, seperti orang waras di tengah-tengah kerumunan orang gila.
ada pejabat kok jujur nggak korupsi, aneh. Kejujuran kan nilai Islam, betul? Orang yang benar-benar jujur di zaman kayak gini pasti dia akan terasing dan dia akan aneh. Maka bupatimu termasuk bupati aneh. Dia terasing kalau masih seperti ini, nggak punya kawan. Yang lain korupsi kok aku nggak punya kawan ini. Yang lain pada kena OTT. Woi. Solawatan yang nyata-nyata memuji Nabi dibid'ah-bid'ahkan. Ini mulai ada kelompok-kelompok resek di negeri ini. Solawatan nyata-nyata memuji Nabi katanya bid'ah. Tapi kalau muji Nikita Mirzani dianggap sunnah. Yang dipuji Nikita Mirzani, Via Valen, Ayu Ting Ting, Nela Karisma, Jihan Audi, apal anak buah kabeh. Lek ana sing model ngono kuwi berarti bolone Kajari. Agama Islam yang oleh Rasulullah diproklamirkan sebagai agama yang samhah, agama yang damai, sejuk, santun, menyelamatkan, melindungi dan menaungi semua golongan, semua suku, semua ras dirangkul dengan penuh damai, dengan penuh kasih sayang. Di zaman seperti ini dianggap kalah keren sama yang berani petentengan itu. Apa petentengan itu bahasa Indonesianya apa ya? Katanya berislam kalau enggak petentengan itu enggak islami. Islam harus kereng, harus berani mencaci dan menghujat kelompok yang tidak sependapat. Itu baru keren katanya. Woi. Yang sejuk, teduh, ramah, damai dianggap nggak bisa masuk surga. Kalau wajahnya nggak sangar, kalau wajahnya nggak garang, nggak berani teriak-teriak mencaci maki kelompok lain, katanya nggak bisa masuk surga. Padahal kita tahu Islam di Indonesia ini adalah Islam yang teduh, Islam yang damai, satu-satunya negara di dunia yang perubahan penduduknya menjadi Islam secara mayoritas tanpa melalui peperangan adalah Indonesia. Para wali, para pejuang Islam di Indonesia dalam mendakwahkan Islam itu pakai pendekatan persuasif, tanpa kekerasan, tanpa konflik. Halo, dilanjut nggak nih? Perhatiin dong. Kenapa? Dan ini merupakan akar dari amaliyah Islam di Indonesia. Para pejuang Islam dulu paham betul karakter dan kultur masyarakat Indonesia yang jauh berbeda dengan kultur dan karakter masyarakat Arab. Kalau bangsa Arab sana itu dulu mantan Yahudi, mantan Nasrani. Sedangkan Indonesia itu mantan klenik, mantan aliran kepercayaan, bahkan mantan ateis, mantan gugon Tuhan. Klenik gugon Tuhan itu bangsanya
Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Lor, Nyi Roro Wetan, Nyi Roro Kulon, Nyi Roro Pojokan, Nyi Roro Tengah, mak lampir nini pelet gerandong wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sehingga mengajarkan Islam di Indonesia gayanya harus berbeda dengan pengajaran Islam di Arab. Memang Islam datangnya dari Arab, tapi pengamalan di Indonesia gayanya, adatnya, budayanya harus berbeda dengan Islam di Arab. Kenapa? Karena kultur dan masyarakatnya berbeda. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak, memang beda tempat, beda adat. Betul? Betul? Beda negara, beda budaya. Bahkan beda forum, beda acara, harus beda gaya. Tak kasih contoh. Tahu upacara? Tahu upacara bendera? Gaya upacara bendera harus berbeda dengan gaya silaturahim. Misalnya diadakan upacara bendera di Kabupaten Batanghari, ditempatkan di alun-alun atau di lapangan bola Sridadi. Sebagai inspektur upacara, biasanya yang jabatannya paling tinggi di daerah itu siapa? Buka nyaut. Siapa? Pak Bupati sebagai inspektur upacara. Terus di depan Pak Bupati ada itu anggota Banser itu. Yang itu jadi komandan upacara. Maaf, walaupun Banser, ketika jadi komandan upacara, gayanya harus berani bentak-bentak bupati. Dan bupati, walaupun beliau bupati, ketika jadi inspektur upacara, dibentak Banser, nggak boleh marah. Coba komandan upacaranya Banser, lapor, upacara siap dilaksanakan. Bupati dibentak-bentak, masa bupatinya terus marah? Siapa kamu berani bentak-bentak bupati? Enggak, bupatinya nyantai. Dengan santai, singkat, padat. Sebagai inspektur upacara, bupatinya jawab, laksanakan. Ngomongnya cuma sedikit. Emang bupati itu kalau ngomong terlalu banyak nggak pantas. Pantasnya nyumbang. Bupati udah kalem ngomongnya, inspektur upacara laksanakan. Masih dibentak pula sama Banser. Siap, laksanakan. Banser harus bergaya bentak wong komandan upacara. Nggak boleh, karena yang jadi inspektur bupati terus Banser pakai etika. Ketika bupatinya laksanakan. Insya Allah Bapak, mohon doa restunya ya. Ini bukan upacara. Beda lagi gayanya ketika Banser silaturahim ke kediaman Pak Bupati. Harus beda gaya. Misalnya Banser lagi mau mengadakan kegiatan, terus butuh dana, anggarannya kurang, mengajukan proposal bantuan dana ke Pak Bupati. Ya kayak gayanya ketua panitia tadi loh, ahli ngemis. Ketua panitia pewinter ngemis. Banser sowan ke Pak Bupati bawa proposal mohon bantuan dana. Nggak boleh pakai gaya upacara, harus gaya silaturahim. Permisi Bapak, mohon izin. Kami dari sahabat-sahabat Banser hendak mengadakan kegiatan begini. Nah, karena pendanaan dari kami kurang Bapak, mohon kerendahan hati Bapak, dengan segala hormat kami mohon bantuannya. Ngono. Nggak boleh pakai gaya upacara. Bupati,
Banser mau bikin kegiatan butuh dana, minta nggak dikasih, antemi. Gak mulih kamu. Paham dah? Ayo tak kasih contoh lagi. Salaman, tahu salaman apa enggak? Jawab dong sayang. Kalau situ semangat, aku juga semangat. Tapi kalau situ nggak semangat, aku juga nggak semangat. Aku sih apa kata kamu? Tahu salaman? Tahu salaman? Beda tempat, beda gaya. Kalau di kita di Indonesia, salaman ya jabat tangan, simbol keakraban. Tangan ketemu tangan. Ini pun macam-macam. Kalau santri ke kiai, salamannya bukan cuma tangan ketemu tangan, cium tangan, bolak-balik, 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 tapi halus gak ono apa-apa nih. Kadang sampai tangannya kiai linu kabeh. Salaman diwolak-walik gak ono apane. Mestine kan ono grenjel-grenjel putih isine mbah apa ngono. Makanya saya terima kasih sahabat-sahabat Banser yang mengamankan saya. Karena kalau nggak diamankan Banser, puklek tanganku. Ini sing sebelah kono mesti ngene kabeh, yang sebelah sini mesti nyetoti aku. Soalnya ibu-ibu mbak-mbak itu kalau ngelihat aku bawaannya gemes gitu. Ini kalau kiai ke santri, salaman itu sambil cium tangan bolak-balik. Ini di kita, di Indonesia. Di Arab beda lagi. Gaya salamannya orang Arab beda lagi. Tangan ketemu tangan, cek. Kemudian pundak kanan ditatapkan ke pundak kanan yang diajak salaman, deyel. Pundak kiri tatap nih pundak kiri, deyel. Terus cucuan. Ini gaya Arab. Di Iran beda lagi. Orang Iran itu kalau salaman, ketemu sama temen, tangan kiri pegang kepala, plek. Nah, tangan kanan jari tengah yang paling gede itu dicetak nang kepala, cetok. Jadi ketemu orang pegang kepala, plek, terus cetok. Yang nggak marah, ini penghormatan di sana. Ketemu orang lagi, tangan kiri pegang kepala, plek, tangan kanan cetok. Ketemu lagi, plek, cetok. Genep 100, budrek. Ayo coba, Bapak, sampean salaman sama Kapolres pakai gaya Iran. Ketemu Kapolres, pegang kepalanya, plek, terus cetok. Pulang tinggal nama kamu. Bukan salah salamannya, salah gaya. Faham? Faham? Lagi, mengucapkan salam aja sama-sama umat Islam, gayanya beda-beda. Hoi. Kalau kiai hendak ceramah, gayanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Kalau salamnya mau masuk rumah, tok. Assalamualaikum. Beda lagi. Ketemu teman, beda kayak Waalaikum. Kalau polisi kan biasa tegas, salamnya mesti diputus-putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyanyi beda lagi gayanya. Kalau penyanyi, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhnya mesti panjang. Woi. Orang Arab kalau salam beda lagi, dengan nada keras sambil mengangkat kedua tangan. Assalamualaikum. Ini orang Arab, ketemu siapapun, assalamualaikum. Ayo coba sampean ketemu kiai, salam pakai gaya Arab. Ayo ketua MUI, petuk ketua MUI, assalamualaikum. Yakin nggak dijawab? Ketua MUI batin, iki gendeng mulai kapan? Bukan salah salamnya, tapi salah gaya. Faham? Faham? Kenapa Amrozi dihukum mati? Imam Samudra dihukum mati.
Hoi, hoi. Bukan salah Islamnya, salah gaya Islam Irak, gaya Islam Syria dibawa ke Indonesia, resiko hukuman mati. Oh no, paham tak gak ya sejak bahasan ini? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, para wali dalam menyebarkan Islam di Indonesia itu melalui cara yang halus, biasa disebut dengan akulturasi budaya. Ini agama, ini budaya, ini syariat, ini adat, ini Islami, ini tradisi. Itu tidak dipertentangkan, tapi dipadukan. Memadukan antara syariat dengan adat istiadat. Adat dan budaya yang sudah mengakar di masyarakat, nggak diberantas secara habis, nggak diberangus total, enggak, tapi diislamisasi secara perlahan-lahan. Kalau masyarakat punya adat sesajen, nggak langsung sesajen haram, ditendangi itu sesajen, enggak. Tetap bikin makanan kayak gitu, tetap cuman diislamisasi, pakai cara yang islami. Jadi selamatan, jadi sedekah. Yang tadinya menyembelih kambing dipersembahkan kepada yang dipertuhan. Halo, sambil baca mantra-mantra, itu yang diganti, jiwanya yang diganti, rohnya yang diganti. Nyembelihnya karena Allah, mantranya diganti doa, understand? Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, izin Pak Bupati, masyarakat Jawa itu lidahnya susah, suruh melafadzkan huruf-huruf Arab. Woi, dengerin dong. Ya apa wong karo ngemiki ngono ya. Ngene-ngene. Ya ketok wong aku non dhuwur kok. Lain kali panitia kalau bikin tablek akbar kayak gini kasih tulisan dilarang mengeluarkan anggota badan. Gak usah pamer, aku wis duwe dhewe. Masyarakat Jawa ini lidahnya kaku untuk melafadzkan Arab. Ya Allah, mau mengucapkan syahadatain susah, sehingga terucaplah sekaten. Sampai sekarang masih ada tradisi sekaten. Itu aslinya syahadatain, dua kalimah syahadat. Tuh, mau mengucapkan kalimah syahadah repot karo wong Jawa diunekno kalimah sada. Aslinya kalimah syahadah. Uy. Syamir khairan fatrukil bagha. Repot dibaca Semar Gareng Petruk Bagong. Aslinya itu syamir, cancut tali wondo, bekerja keras, berikhtiar maksimal, khairan, melakukan kebaikan, fatruk, meninggalkan al-bagha, keburukan, kelanjutan. Syamir khairan fatrukil bagha. Masyarakat Jawa susah ngucapin kayak gitu, jadilah Semar Gareng Petruk Bagong. Diajari doa Rabbi ghfirli wali walidayya, nggak bisa mengucapkan wali walidayya, wali walidayya, wali wal wali wal wali wal wali wal wali wal wali wal, dibikinlah jajan iwel-iwel. Maka sampai sekarang selamatan bayi untuk anak kecil nggak ninggal namanya iwel-iwel. Rabbana la tuzigh qulubana, susah ngucapin kayak gitu, dibikinlah kulub-kulupan. Gak percaya ya wis kok. Orang Jawa Ramadan dadi ramelan, fardu dadi perlu, Abdul Hamid ya dul kamit, Abdul Razak dul raja, malah Abdul Majid diceluk dul genjit.
Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim kadang-kadang. Duh, lisannya orang Jawa suruh bilang alhamdulillah, susah ngebacanya alhamdulillah, alhamdulillah. Ya jangan disalahkan kalau ada yang al-fatihah. Lesannya gitu tapi hatinya fasih kok. Halo? Kalau orang Jawa kan ngucapin hak itu susah. Alhamdulillah susah, lek wong Jawa alhamdulillah. Kalau lesan Madura alhamdulillah. Tuh, beda lagi orang Bali itu nggak bisa bilang T. Kalau orang Bali itu jadinya T. Ngono, utara ya utara. Sirotol ya sirotol. Guyang-guyu tak antem yo. Gaya dakwah dari para wali, para pejuang Islam di negeri ini merangkul semuanya dengan tasamuh, dengan menghormati, dengan menghargai. Contoh sederhana, halo, silakan. Anda nggak suka tahlilan, Anda nggak suka yasinan, Anda nggak suka manakipan, silahkan. Kami suka. Kami menghargai Anda yang nggak suka tahlilan dan manakipan, tapi tolong Anda juga menghargai kami yang suka tahlilan dan manakipan. Enaknya begitu. Bisa dipahami nggak? Woi. Karena apa? Jika Anda non muslim, kami muslim, ada ayatnya, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Kalau Anda muslim tapi nggak suka istighosah, nggak suka sholawatan, kami muslim suka istighosah, suka sholawatan, mari saling menghargai. Ada ayatnya, lana a'maluna walakum a'malukum. Manfaat bagi kami, amal kami. Manfaat bagi kalian, amal kalian. Alangkah indahnya kalau ini tetap kita rawat di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Maka keberadaan majelis sholawat, majelis taklim, keberadaan tabligh akbar, ini kalau saya gambarkan seperti pohon yang rindang. Dan negara di dunia ini yang paling banyak majelis sholawat, majelis tabligh akbar, ya Indonesia. Di luar negeri nggak ada kegiatan tabligh akbar malam hari kayak di Indonesia sebebas ini. Kita wajib bersyukur jadi bangsa Indonesia. Sampai orang-orang Islam luar negeri itu iri sama Indonesia. Indonesia yang macam-macam suku, macam-macam adat istiadat, tradisi budaya, bahkan banyak agama, tapi kok bisa hidup rukun berdampingan dalam keberagaman. Itu karena apa? Di Indonesia bertebaran majelis sholawat, majelis dzikir, majelis ilmu. Kalau digambarkan seperti pohon yang rindang. Kampung itu kalau ada pohon rindangnya, pasti suasananya sejuk, damai, tenang. Betul? Betul? Iya. Tapi ketika nggak ada pohon yang rindang, karena pohonnya dibabati habis, yang tumbuh adalah ilalang. Suasana kampung itu pasti panas karena nggak ada pohon rindangnya. Kampung kok banyak majelis dzikir, majelis taklim, jamaah tahlil, manaqib, yasinan, sholawatan, itu kayak ada pohon rindangnya. Masyarakatnya pasti sejuk, damai, guyub, rukun, berdampingan dalam persaudaraan. Karena ibarat pohon rindang, kalau ada pohon rindang, yang datang adalah burung-burung yang hinggap di situ. Ngapain burung hinggap di situ? Dia akan berkicau dan bersenandung tentang cinta dan kerinduan. Dunia. Ketika nggak ada pohon rindangnya, yang tumbuh ilalang. Nggak mungkin ada burung hinggap di ilalang. Yang ada garangan, luwak, macan rembah, ulo, terenggiling, kerah terus. Titenono,
kampung kok nggak ada majelis-majelis taklim, majelis-majelis zikir, majelis-majelis pengajian, mesti panas, masyarakatnya ribet ae. Modelmu kok kaya ora percaya tak omongi. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka mudah-mudahan masyarakat Batanghari semuanya rukun-rukun. Rukun itu ndak harus sama. Sama kadang-kadang nggak bisa rukun kok. Bu, kalau mau rukun yang turun rahmat Allah, yang turun berkah dan kebahagiaan. Tapi kalau nggak mau rukun, yang turun musibah dan bencana. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Coba diperhatikan. Rukun itu bisa membuat yang berat terasa ringan. Bahkan rukun itu bisa membuat yang gak enak jadi enak, asal mau rukun. Coba ibu-ibu ke dapur, masa ada bumbu dapur yang rasanya enak? Gak ada, Bu. Bumbu dapur itu gak enak semua. Cabai gak enak, berambang bawang merah itu gak enak, garam gak enak, terasi gak enak. Makanya gak ono wong gaduh terasi, gak enak semua. Tapi nyatanya kok ada sambel enak, padahal bahannya dari yang gak enak. Loh, gak enak tambah gak enak kok bisa jadi enak? Itu karena ada kerukunan. Maaf laki-laki, bapak-bapak, kok dibiarin sendirian? Gak enak, Pak. Gak enak, bingung neng barangnya dililang-liling. Iki tak apakno yo kok polahe kaya ngene. Mosok tak uklek-uklek apa tak tutuki? Gak enak. Takokne Kapolres sing ijen. Mesti bingung mesti. Barangnya dililang-liling. Iki pistolku sing ngendi? Ibu perempuan juga sama, kalau dibiarin sendiri nggak enak, bingung, barangnya didelok, kok ngapa ngopi piye yo, mosok tak kebuti ae, ndak enak. Enak itu kalau digatuk-gatukkan, lek digatukno, enak dan, nah bisa menggatukkan yo apa yo? Bupati gak paham ya wis. Salah, gak paham kok. Bisa menggatukkan itu syaratnya harus rukun. Dan rukun gak harus sama. Tak kasih contoh. Kita rata-rata ya normal semua. Jari tangan kita ada 5, betul? Kok gak semangat sih? Tadi perjanjiannya gimana coba? Kalau situ semangat, aku semangat, ngajinya lama. Tapi kalau situnya gak semangat, aku sebentar mau nginep di kota. Daripada nggak ditawarin sama bupati. Bukan, karena besok pagi kita ada agenda di kota. Sebenarnya tadi beliau udah nawarin rumah lengkap sama isinya. Jari tangan kita jumlahnya 5, betul? Coba saya tanya, dijawab yang kompak. Jari tangan kita jumlahnya 5, betul? 5 jari tangan kita itu beda apa sama? Beda. Bentuknya beda. Tinggi pendeknya beda. Besar kecilnya beda. Namanya jo beda. Kan orang Jambi beda. Nggak sama. Beda, nggak sama. Ngomong 2 ya 2, angso 2. Makanya orang Jambi itu suka mencucu. Beda. Tapi kalau orang Sidoarjo suka mangap kayak Kapolres. Ngomongnya kan iya. Namanya aja beda, nggak sama. Yang ini namanya
jempol. Ini namanya jari jempol, pol pol. Apa kata jari jempol? Anak sekolah tidak boleh ngompol. Oke, saya urut ya. Ini namanya jari jempol. Sebelahnya jari telunjuk. Sebelahnya lagi kagak ada namanya. Makanya orang Indonesia bingung mau dikasih nama apa. Ya udah, karena dia tempatnya di tengah-tengah, ya kasih nama aja jari tengah. Nggak ada namanya. Ini nanti ada filosofinya kenapa nggak ada namanya. Oke, berikutnya jari manis. Yang paling kecil kelingking. Ini filosofi. Saya urut singkat-singkat aja. Pertama, jempol. Siapa ini? Umara, pejabat, pemimpin yang di atas panggung belakang saya. Ini jempol. Belum tentu yang di atas panggung terus mesti mulia, belum tentu pula yang di bawah dengan duduk ngelempoh, ngeleset, doprok, medongkrong, ini mesti hina. Di hadapan Allah yang dinilai bukan duitnya, bukan hartanya, bukan kekayaannya, bukan kedudukannya, bukan pangkat dan jabatannya, tapi yang dinilai adalah iman dan takwanya. Apa dikira yang duduk di atas panggung ini mesti lebih baik? Apa dikira yang ngeleset-ngeleset kayak gini? Bisa jadi yang di bawah sama yang di atas lebih baik yang di atas. Bisa jadi. Lu di hadapan Allah itu yang dinilai iman takwanya, pangkat jabatan nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Apalagi di alam barzah, malaikat nggak kenal pangkat. Dikira kalau yang mati polisi, malaikatnya takut. Malaikatnya mau nanya, izin komandan. Karena yang mati Kapolres. Udah melatih 2 AKBP. Mungkar Nakir mau nanya, izin komandan, saya mau nanya. Gitu. Enggak. Mungkar Nakir gak kenal Kapolres. Langsung panggil nama dan dibentak-bentak. Hei, Hasan, AKBP nggak laku di alam barzah. Makanya baru AKBP nggak usah petentang-petenteng. Nggak laku. Lo nggak tahan, yo tinggalkan panggung, silahkan. Saya itu ceramah di hadapan siapa ya kayak gini, Pak Bupati Ijen. Yang di pundaknya udah bintang, saya ceramah ya kayak gini, apalagi baru melatih 2. Macem-macem tak mutasi sampai aku. Mungkar Nakir langsung panggil nama, KBP nggak laku di alam barzah. Hei, Hasan, dibentak-bentak. Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Man Nabiyuka, siapa nabimu? Bentak-bentak. Kalau bisa jawab lolos, aman. Kalau nggak bisa jawab, remek. Kapolres nyonyor. Nggak bisa jawab. Sama kiai juga begitu. Apa dikira kalau yang meninggal kiai terus malaikat takziman wa takriman mau nanya, ngapunten kiai kula badhe nanglet. Terus pertanyaannya, ya sahibal fadilah was sa'adah wal karamah. Kiai haji ndak laku. Sama dibentak sama Mungkar Nakir. Hei, Anwar Zaid, ya udah langsung surga. Nah gitu. Langsung kiai yuk. Kan urusannya ndak ruwet. Ndak ruwet. Nah, kalau polisi urusannya ruwet. Pernah nilang berapa kali? Pernah malak berapa kali? Ayo, pernah dapat gratifikasi berapa kali? Ruwet. Salah ngundang aku. Ruwet pertanyaannya. Kenapa kamu nggak nikah lagi? Apa maneh bupati? Ini nanti ditanya masalah pajak, masalah perusahaan batu bara, perusahaan sawit, terus harus tahu berapa jumlah janda sekabupaten.
Yang tua urusannya bupati, yang muda urusannya Kapolres. Ini ketua panitia mesti ngerasan-rasan pengen ngundang lagi. Gak kuat bayari. Sopo ngomong larang? Ya pengen murah ya ketua RT-mu kon ceramah dewe. Nggak usah saya. Apa saja itu makin kualitas ya makin mahal. Kain baju makin kualitas ya makin mahal. HP, alat elektronik makin kualitas makin mahal. Masa kiai enggak? Udah ini umara, pemimpin pejabat. Pemimpin pejabat harus jempol. Ini yang di atas panggung semuanya harus jempol. Kalau pemimpinnya jempol, maka kesejahteraan rakyat pasti banteri. Kalau pemimpinnya jempol, maka kesejahteraan rakyat pasti, ekonomi kerakyatan pasti, kesehatan pasti, urusan apapun pasti. Maka pemimpin harus jempol. Lagian apa saja kalau pemimpinnya udah jempol mesti selesai. Bapak, gimana ini ranting NU Sridadi mau bangun kantor Bapak? Gimana Bapak? Kalau bupatinya udah selesai. Selesai. Maka kiai itu nggak boleh anti politik. Sorry kiai-kiai. Yang bidangnya maksudku. Jangan anti politik. Karena apa? Politik melahirkan kekuasaan dan kekuasaan melahirkan kebijakan. Saya kasih contoh. Contoh. Dulu di Surabaya ada tempat jualan sangkar burung. Maaf ya, tempat prostitusi terbesar se-Asia. Tepatnya di Gang Waladolin. Gang Doli, siapa yang tidak kenal? Itu tempatnya, maaf, biasa disebut PSK, perempuan suka konoan. Ada yang bilang pelacur ditempeli alat mancur. Ada yang nyebut WTS tuh, wadah titip senjata. Ada yang bilang balon sing bayar oleh kelon. Tapi kalau bahasanya Kapolres, I love you. Bukan I love you, I love you. Mari dilapi tinggal Melayu. Iki sing guyu kaya tau ninggal Melayu kae. Ram bayar kae. Masya Allah. Itu jumlah PSK-nya 19.000 lebih. Saya termasuk langganan. Langganan ngisi ceramah, ngasih pembinaan. Cuman nggak saya viralkan. Mulai dulu saya udah sering di area Sememi, di area situ sering saya. 19.000 lebih, mohon maaf, pekerja seks komersial. Semua kiai se-Jawa Timur berdoa kepada Allah supaya Ndoli bubar. Kiai yang paling ampuh doanya. Allahumma Ndoli buyar, Allahumma Ndoli buyar, tambah rame. Loh kiai mana yang setuju? Ya enggak ada lah, semua kiai berdoa dengan kekuatan doa yang paling ampuh dikeluarin semua. Ya Allah, pelacur-pelacur Ndoli jenengan damel gudiken ya Allah. Gudiken semua ya Allah, tambah mulus-mulus. Lho guyune kayake tau merono kae. Lho ini kiai loh ini yang berdoa, istighosah bareng-bareng berdoa supaya Ndoli bubar, malah banyak penghuninya, malah rame. Tapi begitu seorang wali kota membubuhkan tanda tangan dan setempel Ndoli bubar, eret, cetok, selesai. Ini pentingnya kebijakan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Kiai kalah mandi lek ngono kuwi. Harus jempol. Tak kasih contoh lagi.
Ini bupati tertarik mesti pengen ngundang, gak kira gak. Ya untuk persiapan 2024. Apalagi Anwar Zahid itu jamaahnya di Jambi banyak kali, banyak nian. Tak kasih contoh lagi. Saya Anwar Zahid wis kadung dipanggil kiai, entah kiai beneran entah enggak. Misalnya saya mau bikin pesantren. Anggarannya ya 2 miliar, taruhlah 5 miliar. Terus saya ceramah keliling Indonesia. Mengedarkan sorban untuk narik infak. Saya kasih ayat, saya kasih dalil. Man bana masjidan lillah, banallahu lahu baitan fil jannah. Bapak Ibu para jamaah, siapa yang ikut berpartisipasi membangun masjid karena Allah akan dibangunkan istana megah di surga. 10 tahun belum tentu jadi pesantren saya. Padahal saya sudah obral dalil kemana-mana. 10 tahun belum tentu jadi. Tapi kalau seorang bupati, apalagi nanti kalau udah jadi gubernur, eret cetok pesantrennya Anwar Zahid anggarkan 5 miliar, cetok selesai. Ndak usah manbana masjid dan ndak usah. Kiai-kiai ini mantuk kiai-kiai. Woi, lo jarang sampean denger ceramah model kayak gini, jarang, makanya larang. Ya humor tapi ada hikmahnya, ilmiah. Kalau sekedar humor yo jangan ngundang kiai, dagelan undangan. Ya humornya itu harus ilmiah. Nah terus tuh kan udah mulai pada sayang sama aku. Kok tahu sih kalau aku juga sayang sama kamu? Ini jempol. Oke, apapun kalau yang punya otoritas, yang punya kekuasaan, udah jempol. Bapak, gimana Bapak ini jalan ini kok rusak ini dibangun gimana Bapak? Beres. Selesai. Pokoknya kalau yang punya kekuasaan udah jempol, beres. Kapolsek sak batang hari. Kapan Kapolres wis selesai. Maka kalau pengen daerahmu makmur, sejahtera, adil, berkemakmuran, pemimpinnya harus jempol. Naik tapi nek pemimpinnya jempol nungging, ngene nyonyor wargane. Loh iya. Ini pemimpin. Nah, berikutnya jari telunjuk. Ini siapa? Ini orang berduit, investor, pengusaha, orang-orang kaya. Tugasnya nunjuk. Urusan apapun, kalau yang nunjuk orang berduit, beres. Nah ini masjid kok nggak selesai, kirim besi, kirim semen, kirim kayu, kirim keramik. Woi. Kalau orang yang berduit udah nunjuk, kamu maju gubernur. Selesai. Woi. Apalagi masyarakat kita itu kan rata-rata masyarakat yang berjuang. Jadi sukanya beras, baju dan uang. Ya kalau ada pilihan-pilihan itu Pak Bupati, masyarakat Jambi termasuk masyarakat yang tawadhu, artinya tahu warna duit. Jadi kalau ada pilihan itu bukan kok partainya apa, figurnya siapa, visi misinya bagaimana, ukurannya tuh NPWP, nomor piro, wani piro. Sehingga jangan heran kalau sekarang sholawat nariyah kalah ampuh dengan sholawat rupiah. Ini yang berduit. Ingat-ingat ya, apa aja kalau yang nunjuk orang berduit selesai. Madrasah bangun. Ini jangan bangun. Ini yang nunjuk orang berduit. Tapi nek sing nunjuk model ngono-ngono kuwi. Mbok nganti drijimu puklek. Orang ngira dadi. Halo bro. Nah berikutnya
Jari tengah, dia paling tinggi, dia paling gede. Letaknya di tengah-tengah, nggak ke kanan, nggak ke kiri, tapi netral, di tengah-tengah. Siapa ini? TNI dan Polri. Milik semua golongan. Dia harus netral, nggak boleh terlibat dalam politik praktis. Makanya dia paling gede, paling kuat, punya senjata. Sehingga dia nggak boleh diadu. Makanya nggak ada orang sweet pakai jari tengah. Sweet jeng, nggak boleh. Ini kalau di Jawa disebut bledek. Nggak boleh dipakai sweet. TNI Polri jangan diadu, hancur negeri ini. Izin dan ini wong-wong nggak paham dan ini urusan kita dan ini. Iki domlongo ini paham pora sing sebelah kene iki. Ini kekuatan militer, makanya dia paling tinggi, paling besar, letaknya di tengah-tengah, tidak ke kiri, tidak ke kanan, dia tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana, netral. Siapa? Sekali lagi, TNI Polri harus netral di negeri ini, nggak boleh ikut terlibat dalam politik praktis, bahaya. Makanya nggak oleh dikesuit, nggak oleh diadu. Ingat itu. Berikutnya. Jari manis ini pemuda-pemudi. Gak termasuk weh. Gak manis blas ngono. Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah tokoh di masa depan. Bagaimana nasib agama dan negara ini 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, 50 tahun ke depan. Jawabannya ada di pundak generasi muda. Maka regenerasi dan kaderisasi itu penting. Terlebih pembentukan karakter anak negeri. Mohon maaf, saya sangat berharap di setiap safari dakwah ke daerah manapun agar dicanangkan pendidikan karakter. Mohon maaf Pak Bupati karena di berbagai tempat belum ada yang betul-betul menekankan pendidikan karakter. Saya belum pernah dengar ada fakultas perguruan tinggi yang syarat diterima dan bisa masuk di perguruan itu harus berakhlakul karimah, dan itu diakui oleh minimal warga satu lingkungan atau satu RT atau satu blok, dan mereka membubuhkan tanda tangan semua bahwa ini calon mahasiswa-mahasiswi adalah benar-benar berakhlakul karimah. Ndak, asal lulus tes dan bayar diterima. Senakal apapun dia, walaupun dia tukang mabuk, pokok bayar, lulus tes, diterima. Bahkan untuk menjadi sarjana agama, yang penting bayar dan bisa menyelesaikan skripsi, jadilah dia sarjana agama. Walaupun dia pernah menghamili 4 pembantu dan memperkosa 7 ibu kos. Ya karena bukan pendidikan karakter. Hanya menekankan pinter tapi tidak menekankan bener. Padahal harusnya di samping pinter harus kurang kenceng, di samping pinter harus pinter kalau nggak bener malah berpotensi ngerusak segala-galanya. Halo, tolong dijawab pertanyaan saya. Yang menghabiskan duit negara yang harusnya untuk rakyat itu orang bodoh apa orang pinter? Orang bodoh apa orang pinter? Orang pinter. Yang bodoh sebenarnya pengen tapi gak ngerti carane, sama gak ada kesempatannya. Yang hidupnya membingungkan banyak orang, yang membingungkan masyarakat, itu orang bodoh apa orang pinter? Orang pinter. Orang bodoh gak mungkin membingungkan banyak orang, dia udah bingungi sendiri kok. Maka saya berani bersumpah demi Allah, yang merusak hutan di negeri ini bukan orang hutan. Ya orang-orang pinter yang moralnya lebih bejat daripada
Ada yang ketawanya terlambat. Duh. Izin Pak Bupati, ini warganya minta tambahan waktu. Jadi ibarat kerja namanya lembur Bapak ya. Jadi ya lemburan kan ada hitungannya sendiri Bapak. Ya kalau bupatinya siap ya siapa takut. Biasanya ada bupati, kepala daerah hadir di majelis taklim kita kayak gini, terus didoakan bareng-bareng. Subhanallah, naik level biasanya, naik jadi gubernur. Minimal periode berikutnya ringan. Wong yang mendoakan ribuan jamaah, tapi rata-rata nambahi kiainya, rata-rata. Yang berhasil itu Pak Bupati. Ini gak nambahi yang turun jadi ketua RT. Menengok ya, gak ngerti wong rayu ya. Aku ya mau kalah tuh ketua panitia pinter ngemis kok. Masa aku kalah. Gayanya dia bikin pantun. Dikira aku nggak bisa apa bikin pantun? Cah kene kok. Sobone kono kene. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, ya ini yang terakhir, yang kelima. Jari kelingking paling kecil, cilik tapi mentes. Siapa? Perempuan. Kelihatannya kecil, tapi mentes. Maka jangan macem-macem mama yang namanya perempuan. Perempuan itu makhluk misterius. Walaupun kecil, tapi kekuatannya luar biasa. Jangan dikira kecil tapi nggak bisa apa-apa. Jangan pernah meremehkan jentik, jangan pernah meremehkan jari kelingking. Kadang-kadang ada persoalan yang 4 jari besar-besar ini nggak bisa menyelesaikan. Yang mampu menyelesaikan adalah kelingking, jentik. Contoh urusan silit pitik. Ini ayam ini waktunya bertelur apa enggak? Itu yang nyogrok ya jentik. Oh ganjel, oh ngendok iki. Lo kok brus? Nah, urung wayahe ngendok. Jentik yang masuk, jangan jempol. Ya seakan pitike dobol. Jadi 4 jari besar ini nggak bisa menyelesaikan masalah. Yang bisa menyelesaikan jentik, termasuk departemen perupilan. Baik hidung maupun telinga. Ini jentik. Halo? Maka sekali lagi jangan pernah meremehkan jentik. Jempol-jempol yang di atas. Sehebat-hebatnya jempol diadu sama jentik, suijleng. Menang jempol apa menang jentik? Yang kenceng menang jempol apa menang jentik? Ingat para jempol. Di mana-mana jempol tuh kalahnya sama jentik. Betapa banyak pejabat yang kehilangan jabatannya gara-gara banyak Kapolres diberhentikan dengan tidak hormat gara-gara mangkane ora wani golek jentik. Jempol ini kayaknya gede, besar, tapi dia kalah sama jentik. Makanya sehebat-hebatnya suami, segagah-gagahnya suami, segarang-garangnya suami, kena jentik lemes. Bupati itu ganteng, tinggi, besar, gagah. Ceramahnya enak, runtut, menggelegar. Kalau di depan rakyat, di depan jentik lagi mimpin rapat, seluruh OPD kepala kantor dikumpulin semua, kasih instruksi semua. Kamu gimana? Ini nanti yang disalahkan gubernur saya, ini kamu nggak becus kerjanya, kamu nggak becus kerjanya. Jentik datang, bentar ditunda. Saya itu punya temen, dia titelnya S2 Timur Tengah,
MA, keren. MA. S2 Timur Tengah, di belakang namanya itu MA. Wah, keren. Itu di rumah dibentak istrinya, turun jadi kayak anak MI. MA bisa turun jadi MI. Ada rektor universitas ternama, dia gelarnya udah profesor doktor, terkenal killer. Setiap dia datang ke kampus, mahasiswa-mahasiswinya pada tahan napas saking takutnya sama tuh rektor. Garang. Nah, pas lebaran pembantunya pulang kampung, di rumah lagi nggak ada pembantu. Ada temennya datang silaturahim, dibikinin teh sama bu rektor. Begitu teh udah jadi, dipanggil tuh, papa ini tehnya udah jadi, suguhin ke tamu. Karena nggak terbiasa, jadi pegang nampan itu ya, pegang talam itu gemeter, kocek kata orang Jawa, tumpah. Wah, ini bu rektor marah-marah. Makanya hati-hati, ini bikinnya susah-susah ditumpah-tumpahin. No, rektor profesor doktor ini diomelin istri, sokoyo gak tamat SD. Dan itu juga berlaku untuk kiai. Kiai itu kelihatannya alim, pinter, pengalaman, wawasannya luas. Keterangannya kalau ngaji enak, dicerna, difahami. Apalagi kalau lagi ceramah, cetar, membahana, menggelegar, mampu menghipnotis ribuan jamaah. Kalau di luar, neng omah, digetak bojone, ilang kiyaine karek gobloke. Wis gak iso ndalil blas. Iya, kalau di hadapan ribuan orang kayak gini bisa qala ta'ala, qala nabi, di depan istri gak metu. Misalnya istri lagi ngomel, ya nggak kayak gitu orang rumah tangga, masa istri nggak pernah dikasih kesempatan untuk usul. Sekali-kali pendapatku yang dipakai, nggak pendapatnya situ terus. Orang rumah tangga itu harusnya musyawarah. Dari dulu sampai sekarang aku terus ngalah, sampai kapan aku ngalah terus? Terus ini kiainya terus nasihatin istrinya, jangan gitu, nggak boleh. Istri kalau ngomong suaranya lebih tinggi, lebih keras dibanding suami, dilaknat Allah. Nabi sudah bersabda, enggak nabi-nabian, apa nabi-nabi, Nabi Anwar Zahid. Lek wis ngono gak ya karek gobloke. Iso merotoli brengose ngisor dhuwur. Dikira perempuan kalau udah dinikah kiai langsung jadi perempuan sholihah, embel. Terus kalau sama suaminya taat, patuh, takzim karena suaminya kiai, jalan di depan suaminya gini, embel. Terus kalau mau nyiapin makan, terus ngomong basa nglamin, punapa panjenengan badhe ngersakaken dahar sak menika, kawula caosaken ngono, embel. Iki lho ngalami dhewe. Para jempol-jempol, hati-hati dengan jentik. Loh, dalam banyak hal memang laki-laki itu kalah sama istri. Coba, kalah, gak percaya. Rumah ditinggal suami 5 bulan, tetap rapi, praktis, bersih, tertib. Istri pinter ngatur. Coba rumah ditinggal istri 2 minggu aja, kayak kandang sapi. Gak terima koyok kapal pecah. Halo? Halo? Laki-laki ditinggal mati istri, namanya duda. Kayak gue. Terus punya anak kecil-kecil 3. Perempuan ditinggal mati suami, namanya janda. Punya anak kecil-kecil 3. Kira-kira anaknya lebih terurus, anaknya duda apa anaknya janda? Anaknya janda terurus banget, pakaiannya rapi, sekolahnya terurus, bisa mondok ke pesantren. Anaknya duda, adus ini gak kodanan ya gak adus kok. Kalau gak kehujanan ya gak mandi. Bapaknya gak iso ngurmat anak. Loh, kalau urusan anak, sorry bapak, kita harus jujur, kita sama-sama laki-laki harus fair. Gak ada apa-apanya. Bapak ini kan cuma penanam saham tok toh. Apa peranmu coba ke anak?
Yang hamil ibu, Masya Allah 9 bulan lebih. Berat itu, mendeh-mendeh. Gak kena diselehno Pak. Ya kalau bisa diselehno enak. Masa kurah-kurah mbah-mbah selehno. Ngono wis mari centelno meneh. Ndak bisa. Makin lama makin berat, makin berat. Ojo guyu. Wis ngerti abot bahane sing mbok tambahi ae. Bapak gak mungkin sanggup. Ayo coba latihan hamil-hamilan. Kelapa apa bola ikat ning perutmu 9 bulan kalau kuat. Nggak kuat melahirkan, Masya Allah taruhannya nyawa, pilihan antara hidup dan mati. Sakitnya kayak kulit dikelupas dari daging, seret. Ya Allah, keringat air mata campur darah, mengejan, mengerang kesakitan, ngeden. Ya aku ya orang tahu mana sean. Tapi kan ngerti ukurannya, betapa nggak sakit. Masuk 3 gram, keluar jadi 4 kilo. Sakitnya Masya Allah. Ini setelah itu apa tugas ibu selesai? Belum. Coba. Hei. Begitu anak lahir, anak rewel, ibu yang mengeneng-eneng. Alah yang penting faham. Bupati gak faham ya wis. Bapak tahu apa? Wong tahu anak nangis itu bapak jahat banget. Iki lo anakmu nangis. Lo kok anakmu wong itu hasil koalisi berdua. Coba setelah itu anak maaf pipis, ibu yang menyawii. Wis to meneng-meneng. Anak lapar, ibu pula yang mendulang. Apa bahasa Indonesianya? Menyuap. Aku gak seneng kata-kata suap. Indonesia hancur gara-gara kebanyakan suap. Wes mendulang, meloloh dan melotek. Menyuap-nyuap apa? Hati-hati dan gratifikasi. Ini mungkin jamaah bilang, Kiai berani banget. Lah wong kenalanku levelnya di atas kok gak berani. Ini bupati macam-macam yang kari nelpon Menteri Dalam Negeri. Kurang dhuwur ya nelpon presiden. Selesai. Ruwet. Setelah itu apa tugas ibu selesai? Belum. Anak haus, ibu pula yang mementili. Apa? Ojo susu, aku alergi kok. Mementili. Bapak nggak bisa keluar. Ayo, waemu metu. Walaupun disedot pakai desel lo nggak keluar. Ayo cobaan sedot nggak desel sampai nyemuk abang ngono tok. Maka pahala menyusui itu Bu, Masya Allah, bikulli masyatin mi'atu hasanatin, sekali sesep 100 kebaikan. Ngono. Pas waya itu lo Bu, serut 100, serut 200, serut 500 kebaikan, serut 700 kebaikan. Maka sekali-kali bawa kalkulator ya Bu ya. Jadi pokok kerasa serut cetek, habis itu ditotal dapat berapa. Nah, sekali serut 100, 10 kali 1000. Nah ini kalau anak sampai kuliah nggak disape. Berapa itu pahalanya? Sopo ngomong protol? Yo gak untuk bapaknya aman no. Kalah suami, jempol kalah sama jentek. Halo. Sehingga maaf, organisasi apapun. Tadinya kecil, dipegang laki-laki sama dipegang perempuan, lebih cepat besar dipegang perempuan. Dipegang laki-laki kecil, dipegang perempuan besar. Jadi perempuan itu bisa membesarkan yang kecil.
Mangkane omongane ya gua ya. Allah. Iki sing diguyu sing ndi to? Organisasi itu loh, organisasi. Loh. Organisasi itu dipegang laki-laki sama dipegang perempuan lebih hidup kalau dipegang perempuan. Dipegang laki-laki mati, dipegang perempuan hidup. Jadi perempuan itu bisa menghidupkan yang mati. Makanya lek ngomong gua ya Allah ngono kok mati. Kene tak cekeleng kok lak urip ngono. PKK lho PKK. Kalau yang megang perempuan, urip, Dharma Wanita, Bayangkari, perempuan, tapi pada hari ndak ada ketua cabang Bayangkarinya Pak Bupati. Mosok nyilih nggone wakil lah. Carikan Pak Bupati. Jomblo kok abadi. Lah udah ya. Jadi jentik itu hebat, kekuatannya luar biasa. Tapi sorry ya jentik, kamu jangan kentir. Secantik-cantiknya jentik, segaya-gayanya jentik, sehebat-hebatnya jentik, pasti akan takluk sama yang berduit. Ayo diadu jentik sama jari telunjuk yang berduit, sweet jleng menang. Pokoknya perempuan itu kalau udah kena yang berduit, jangan heran. Kalau telunjuk ya yang berduit itu dapatnya jentik yang cantik-cantik. Lah nek model kaya ngono-ngono kuwi. Aja arep-arep ayu sampean. Ya wis golek sing bungkek-bungkek ngono. Lah kalau berduit ya bisa milih kok. Woi. Nah ini juga Bapak harus tahu Bapak kalau penghapusannya jentik itu ini yang berduit. Perempuan kalau lagi ngambek kan kelihatan banget tuh, cara jalannya aja kelihatan. Seringkut, seledot, sentiet. Seringkut, seledot, sentiet. Perempuan kalau udah kayak gitu biasanya langsung masuk kamar. Nutup pintu tuh kenceng banget. Brak! Terus ngapain di dalam kamar? Tengkurep. Mesti blek. Ini ciri khasnya perempuan kalau lagi ngambek mesti tengkurep. Mengkurep Bapak. Lewang wedok ya kadang mengkurep Pak. Cuti aneh angel Pak. Mbok cuti nganggo linggis juga kena. Apa mana linggis mundek. Bapak harus cerdas. Nggak usah sedih-sedih. Udah pokoknya gendel nih. Bendel no. Yang warnanya merah gambar Soekarno Hatta itu. Terus Bapak masuk ke kamar dia. Pelan-pelan buka pintu. Cetik. Kalau perlu jalannya jinjit Pak, kayak pendekar kungfu. Nah terus taruh di sampingnya, plek, nggak usah ngomong. Bapak keluar lagi, terus duduk di ruang tamu, tunggu 15 menit. Bagaimanakah reaksinya? Udah ntar 15 menit ada yang datang, keleset. Terus deket sama Bapak, mau dibikinin kopi. Aja guyu kelakuanmu yang ngono kuwi kok. Nah, lembur 2 kali Bapak. Nah, ini maksud saya gini, 5 jari ini berbeda-beda, bahkan fungsinya berbeda-beda. Tapi kalau mau rukun, mau kompak, semua bisa dipegang, semua bisa dikerjakan, asal mau kompak. Paham? Ada musuh datang. Ini 5 jari mau kompak. 5 jari, ini ada musuh datang. Siap menghadang. Cari, gegem dan ngepel, gerak. Tapi coba kalau nggak mau kompak, nggak mau rukun, gegem dan ngepel, itu ternyata yang mau cuma 2. Jentik karo jempol tok sing gelem gerak ini. Yang nggak bisa. Ada cewek cantik lewat, 5 jari, dadah gerak, dah. Enak kan kalau 5. Coba misalnya cuman 2 kayak gini, nggak jadi. Ada cewek cantik, 5 jari, kiss bye, cium jauh, gerak. Love you. Lah sing bales kok tuwek ngono.
Aduh, wong maksudku iku belakange iku malah sing tuwek ra diuntu. Ngapain salah sasaran dandan. Woi, ini kalau mau kompak, ibu misalnya ngulek bumbu di dapur itu bu, ngulek bumbu loh, ngulek bumbu masak. Kalau 5 jari ini kompak, pegang ngulek enak. Coba kalau nggak kompak, yang pegang cuma jari 2 kayak gini, nggak bisa ngulek. Sehingga maaf, mau bangun kantor ranting NU. Mana tadi ketua rantingnya? Oh iya jenengan. Hujan ya? Ini memang tadi kontraknya sampai jam 11. Terus mau bangun masjid. Halo? Halo? Rapat misalnya. 15 orang kiai semua yang rapat. Demi Allah masjid nggak akan berdiri. Lah iya loh 15 kiai rapat mau bangun masjid. Satu buka Al-Quran, satu buka tafsir, satu cari takbir, satu muter tasbih, satu wiridan. Ya kapan selesainya? Apa dikira bangun masjid cukup dengan wiridan? Maka dari masjid pula kita belajar kebersamaan. Halo? Halo? Ini masih baru mau menyampaikan wawasan kebangsaan. Jangan bubar dulu lah. Ndak kalau hujan. Nanti kalau deres paling-paling ya cuma basah gitu aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, minta waktunya 5 menit aja. Minta waktunya 5 menit aja. Bukankah dari masjid kita belajar persatuan, kerukunan dan persaudaraan? Datang dari manapun dia, baik dari arah timur, arah barat, arah selatan, arah utara, ke masjid dengan niat yang sama. Ayo semuanya ikut jawab sama. Yang ikut jawab tak doain rezekinya lancar. Yang ikut jawab, yang nggak ikut jawab, apalagi belum doa kau udah selesai pulang, awas mati duluan. Ayo duduk lagi, sebentar ya. Semua dari arah manapun datang ke masjid dengan niat yang, dengan tujuan yang, menyembah Tuhan yang, melakukan gerakan-gerakan yang, membaca bacaan yang. Demikian pula kita, dari manapun asal kita, apapun suku kita, mau Jawa, mau Madura, mau Palembang, wong Kitogalo, mau Melayu, mau Batak, mau Dayak, mau Bugis, apapun sukunya, apapun adat istiadatnya, apapun agamanya, kita sama bangsa Indo. Secara akidah kita diikat dengan tauhid la ilaha illallah. Secara kenegaraan dan kebangsaan kita diikat dengan komitmen untuk bersatu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indo. NKRI harga Pancasila. Ini falsafah negara yang sudah disepakati oleh seluruh komponen bangsa. Maka siapapun kalau berusaha untuk merongrong keutuhan NKRI, nggak mau menerima Pancasila sebagai falsafah negara, berarti nggak setuju dengan Indonesia, ya jangan hidup di Indonesia. Kalau nggak bisa membersihkan noda, ya disikat saja. Kalau nggak betah di Indonesia, minggat saja. Halo? Halo? Ya Allah, tolong perhatikan. Astagfirullah. Jangan dikira kalau cinta tanah air itu nggak ada dalilnya. Nabi pernah menyatakan, "Uhibbul Arabiyyata li'anni wulidtu fil Arab." Aku mencintai bangsa Arab karena aku dilahirkan di Arab. Nah, sebagai bangsa Indonesia, kita juga harus berprinsip seperti itu. Uhibbul Indonesiata li'anni wulidtu fil Indonesia. Aku cinta Indonesia karena aku lahir dan dibesarkan di Indonesia. Yang aku injak bumi Indonesia, yang aku hirup udara Indonesia, yang aku minum air Indonesia, yang aku makan adalah makanan yang tumbuh dari bumi Indonesia. Maka siapapun yang nggak suka sama Indonesia, menyalah-nyalakan Indonesia, mengatakan pemerintah bohong, Pancasila mau diganti macam-macam, kamu seneng sama negara mana? Silahkan angkat kaki dari Indonesia, minggat dari Indonesia. Indonesia nggak rugi kehilangan makhluk-makhluk kayak dirimu. Ngono. Iki aslinya tugasnya Kapolres iki aslinya. Loh iya, makanya tolong dan sinergi sama ulama. Jadi kalau mengandalkan anggota itu ya kualan kan. Anggota Mapolres Batanghari itu personilnya cuma berapa? Sementara yang nakal berapa? Wong sing nunggu-nunggu lumpuk sak mono akeh. Tambah sing nokono kae. Mesti anggota kewalahan.
Nah, dibantu oleh para ulama, dibantu oleh para kiai melalui tabligh akbar, melalui majelis pengajian. Sehingga yang mau pakai narkoba insaf sadar, yang udah pakai tobat, yang mau bertindak jahat nggak jadi karena moralnya dibina, yang mau melakukan tindak pidana dan kriminal nggak jadi karena dibina. Moralnya, karakternya oleh para kiai meminimalisir tindak pidana dan tindak kriminal. Lho ngono. Makane ngene iki wayahe Kapolres kudu sing akeh. Saya ngentengne tugasnya jenengan dan kiai-kiai itu ngentengne tugasnya Kapolres. Coba kiai-kiai mogok nggak mau dakwah. Kejahatan merajalela, nyonyor polisi-polisi kan. Ngono lho, makane lek kiai aja ditilang. Senenge kiai-kiai gak duwe SIM. Yuk datang ke Polres, ngono kasat lantas urusane. Kiai-kiai nggak punya SIM gratis. Nah, terus-terusnya ya bangkrut Kapolres ya. Yo akeh-akeh, yo lihat kiainya dan kiai ini ora patek potensi yo nggak usah. Oke, udah jam 11. Hidup meneng to. Cuci tangan pakai sabun, cukup sekian, matur suwun. Burung cendrawasih hinggap di kayu, terima kasih, thank you. Pinter aku timbangannya sing asli wong kene. Hidup menyakitkan tanpa hadirnya seorang kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Tanpa kekasih hidup terasa hampa, terima kasih dan sampai jumpa. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya dirasa kurang panjang, silahkan diundang lagi. Matur suwun semuanya, terima kasih para kiai yang sudah rawuh memberkahi majelis malam ini. Terima kasih pula Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Kajari, seluruh pejabat yang subhanallah luar biasa lengkap, Ibu Ketua Dewan bersama anggota yang hadir, dan seluruh jamaah semuanya. Mudah-mudahan maslahah, manfaah, barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Anwar Zahid yang dhaif, yang bodoh, dengan segala keterbatasan mohon maaf apabila terjadi kekhilafan dan kesalahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.